Oke, cek aman mungkin ya suara saya. Oke, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 2 siang untuk webinar pada siang hari ini mengenai NFP atau non-farm payroll, kita akan mulai langsung ya, bahwa saya ingin memberikan overview kepada rekan-rekan sekalian bahwa di hari Jumat ini di jam setengah 8 malam nanti akan ada data yang sedang diperhatikan oleh banyak investor dan juga trader di seluruh dunia, yakni data non-farm payroll dari US ya. Kenapa demikian sangat diperhatikan? Karena data non-farm payroll ini merupakan data yang akan menunjang apakah Federal Reserve akan menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point dan juga 75 basis point pada September meeting nanti. Maka dari itu akan sangat menarik untuk kita perhatikan mengenai data non-farm payroll ini. Kembali lagi bahwa saya katakan non-farm payroll ini merupakan data yang sangat sedang diperhatikan oleh pasar pada saat ini. Alangkah baiknya kita perhatikan secara seksama mengenai berapa rilis yang keluar pada data yang akan rilis di malam hari ini. Sebentar, apakah suara saya sudah jelas? Di sini katanya putus-putus ya. Kalau di sini saya lihat jaringannya oke, tidak ada masalah. Oke, memang sudah jelas ya. Mungkin jaringan di tempat rekan-rekan sekalian mungkin ya. Oke, mungkin saya akan share terlebih dahulu mengenai beberapa hal yang mungkin kita perhatikan ya sebelum ke non-farm payroll-nya. Karena pada dasarnya non-farm payroll itu terdiri dari beberapa komponen dan juga parameter ya. Tidak hanya NFP-nya yang kita perhatikan, melainkan kita perhatikan juga average hourly earnings atau upah per jamnya. Bahwasanya yang perlu Anda ketahui bahwa di negara maju sana, untuk upah itu akan selalu dinamis ya, berubah-ubah tergantung demand dan juga minat dari beberapa pekerja di sana. Jadi tidak seperti di kita bahwa dipatok dengan berdasarkan UMR. Kalau misalkan di negara maju seperti UK ataupun US ataupun Eropa, kawasan Eropa di sana, untuk gaji itu dihitung per jam dan setiap bulan akan cenderung berbeda ya, tergantung bagaimana tingkat partisipasi dan juga seberapa banyak orang yang bekerja di sana seperti itu. Kemudian selain average hourly earnings, kita pun perhatikan mengenai participation rate ya. Ini adalah data yang mengukur tingkat partisipasi orang yang ingin melamar pekerjaan. Nah, semakin banyak orang yang ingin melamar pekerjaan dan juga ada beberapa orang yang sudah keterima, ini dihitung dalam data yang disebut participation rate. Bila mana kita simpulkan, katakanlah data participation rate dan juga average hourly earning di sini mencatatkan kenaikan, sebentar ya saya coret dulu. Bila mana data ini menunjukkan adanya kenaikan dari sisi average hourly earnings maupun participation rate-nya, ini mengindikasikan bahwa inflasi di US ke depannya akan berada pada level yang tinggi sehingga mengharuskan dan juga memaksa the Federal Reserve untuk menaikkan suku bunga lebih agresif lagi. Itu konteksnya. Dan bila mana hal tersebut terjadi, outcome dari US dollar adalah bullishness atau pergerakan bullish. Kembali lagi bahwa selain NFP, yang kita perhatikan adalah average hourly earnings di sini ya, dan juga participation rate-nya. Karena bila mana data ini menunjang adanya kenaikan, di sini diproyeksikan dari 62,1 naik ya ke 62,2. Di sini ada peningkatan, dan bila mana peningkatan ini diartikan oleh inflasi yang meningkat di sini ya. Inflasi yang meningkat ini cenderung outcome-nya adalah US dollar bullish ya. USD bergerak bullish, sorry. Nah,
Jadi yang perlu Anda perhatikan adalah dari sisi sebentar. Ini dan kalau untuk non-farm payroll-nya, yang kita perhatikan adalah data bila mana outcome-nya itu sesuai dengan forecast di sini sebenarnya ada penurunan ya dari sisi job report-nya di sini bahwa dari 500 ke 300 ribu ini adalah sebuah penurunan ya. Dan bila mana hal ini terjadi, maka potensi untuk US dollar melemah itu ada sebenarnya ya. Yang tujuan aja. Dari sisi average hourly earnings dan Source banget. kembali lagi bahwa saya katakan bahwa tujuan saja yang kita perhatikan, melainkan average hourly earnings dan juga participation rate seperti itu. Kemudian kita akan bahas dari sisi headline ya teman-teman. Kita sebenarnya banyak sekali market moving events yang banyak terjadi akhir-akhir ini di luar kalender ekonomi yang menggerakkan pasar sebenarnya ya. Seperti salah satunya di hari tanggal 31 Agustus yang lalu bahwa Gazprom atau perusahaan minyak di sini ya, ataupun perusahaan gas dari Rusia, itu menghentikan supply dari Rusia ke Eropa ya secara full capacity di sini. Artinya bahwa Eropa ataupun kawasan Eropa sedang dilanda dalam musim dingin yang benar-benar teramat dingin. Kenapa? Karena gasnya ini secara full capacity di-halt oleh Gazprom. Dan hal itu yang menyebabkan pergerakan US dollar di hari kemarin itu sangat-sangat bergerak dalam keadaan yang sangat bullish. Seperti itu. Dan efeknya ini tidak hanya di kawasan Eropa saja, melainkan di Inggris, bahwa pabrik di Inggris ini menghadapi paling suram musim dingin ya, sejak tahun 70. Dan kita tahu bahwa bila mana kita ingin mengasumsikan US dollar akan melemah ke depannya, satu hal yang perlu Anda perhatikan adalah apakah sentimen resiko di dalam pasar itu berkurang atau tidak. Khususnya adalah dari krisis energi yang ada di sini. Seperti itu. Selama sentimennya masih gloomy, masih penuh dengan ketakutan, masih banyak beberapa hal yang membuat fear di dalam pasar, itu adalah suatu hal yang bullish bagi US dollar. Kenapa? Karena partisipan pasar banyak yang cenderung bermain aman atau bermain safe. Nah, bermain safe-nya di sini mereka akan mengalihkan asetnya dalam bentuk cash. Nah, cash-nya ini adalah dalam bentuk US dollar. Dan di kawasan Eropa jelas ya, bisnis di sini menjadi pesimis karena energi price yang meningkat seperti itu. Dan bila mana kita berkaca terhadap data inflasi di euro area yang mencatatkan 9%, itu adalah suatu hal yang negatif. Kenapa? Karena inflasi yang tinggi itu adalah suatu hal yang menggerus growth atau pertumbuhan di suatu negara ya, seperti itu. Dan bila mana growth-nya tergerus, maka negativity dari sisi mata uang itu bisa saja terjadi. Dan juga kita tahu bahwa kita ini trading di antara sebuah pair, dan katakanlah satu pairnya mengalami pelemahan, akan ada outflow ke pair yang lain. Dan dalam kasus ini, bila mana di kawasan Eropa sedang tidak baik-baik saja secara ekonomi, maka investor di Eropa akan mengalihkan dananya ke dalam bentuk US dollar. Dan hal itulah yang membuat US dollar pada saat ini mendapatkan traksi demand yang luar biasa tinggi. Dan ada artikel yang menarik ya di sini yang perlu saya share kepada teman-teman, bahwa yang sudah tadi saya overview di awal, bahwa data non-farm payroll hari ini itu bisa menjadi jawaban apakah Federal Reserve akan menaikkan 75 basis point atau 50 basis point di bulan ini ya. Ini key points-nya. Bahwa bukan kita lihat data NFP yang merah bearish US dollar dan juga data NFP yang hijau itu bullish US dollar. Kita tidak perhatikan hanya itu sebatas, tapi yang kita perhatikan bila mana datanya meningkat, ada sebuah peningkatan, apa yang terjadi setelah itu. Dan dalam kasus ini, bila mana job report itu menunjukkan adanya suatu peningkatan, maka itu mengharuskan Federal Reserve dan juga memaksa mereka untuk menaikkan suku bunga lebih agresif lagi. Dan dalam kasus ini adalah 75 basis point. Dan hal itu yang cenderung akan membuat US dollar mendapatkan sentimen bullish. Kembali lagi bahwa data US job report yang bagus itu membuat US dollar bullish.
karena Federal Reserve terpaksa harus menaikkan suku bunga lebih agresif lagi. Seperti itu. Dan kalau misalkan kita lihat dari sisi indeks dolar di sini, bahwa di hari kemarin indeks dolar mendapatkan traksi bullish yang luar biasa bullish ya. Di sini bahkan breakout dari sisi resisten yang ada di atas ini sebenarnya. Kalau misalkan rekan-rekan lihat bahwa candle bullishness yang terbentuk di sini, ini adalah candle yang menyatakan breakout dari resisten yang terbentuk di bulan Juli, betul sekali. Ini di bulan Juli ya, bahwa saya tandain dengan lingkaran merah di sini. Ini merupakan resisten yang baru saja di break, dan walaupun posisinya berada di resisten, saya tidak menyarankan untuk Anda melakukan short terhadap US dollar. Kenapa? Karena kondisi inherennya sangat-sangat tidak mendukung. Secara fundamental masih berpotensi US dollar untuk mengalami penguatan karena krisis energi di kawasan Eropa. Selain itu, secara teknikalnya ini adalah sebuah pergerakan uptrend yang baru saja menembus resisten terdekat. Sehingga secara price action, secara teknikal US dollar berpotensi untuk melanjutkan kenaikan at least ke 110.6 di sini ya. Seperti itu. Saya ingin sapa rekan-rekan dulu. Ini ada Pak Albert, kemudian Pak Agus Hartarto, terima kasih yang sudah hadir. Kemudian ada Pak Rehan, ada Bu Rini, kemudian ada Pak Ferry, dan juga ada Pak Yubi ya. Terima kasih sudah hadir di acara webinar pada hari ini. Oke, sebentar. Ini kayaknya ada koneksi yang bermasalah, sepertinya. Oke, saya buka dulu PowerPoint-nya. Sebentar. Oke, mungkin saya akan share screen kembali mengenai. Sebentar, ini ada pertanyaan. Oh, tidak, aman. Oke, kita akan masuk ke tema yang saya ingin share di sini, yakni adalah mempersiapkan non-farm payroll. Di sini bahwa yang tadi saya sudah katakan overview, bahwa yang kita perhatikan key point-nya itu bukan hanya non-farm payroll-nya saja ya teman-teman, melainkan data average hourly earnings dan juga participation rate di sini. Dan bila mana data NFP yang menunjukkan peningkatan, ini diartikan oleh pasar bahwa tenaga kerja di US sana itu sangat-sangat robust, sangat-sangat kuat, sangat-sangat ketat, sangat-sangat tangguh, sehingga mengharuskan Federal Reserve mau tidak mau terpaksa mereka harus bersikap lebih hawkish lagi dalam menaikkan suku bunga. Dan dalam kasus ini adalah mungkin sebesar 75 basis point, dan efeknya itu membuat US dollar bergerak bullish. Dan sebaliknya, bila mana data non-farm payroll rilis melemah, dalam kasus ini adanya penurunan, baik itu dari sisi NFP-nya, ataupun itu average hourly earnings, maupun participation rate, itu cenderung bearish bagi US dollar, karena ekspektasi bahwa inflasi di US ke depannya akan berkurang, dan itu memberikan ruang untuk Federal Reserve agar bersikap fleksibel, tidak terlalu agresif. Jadi poinnya bahwa bila mana kita ingin trading NFP, secara kesimpulan lebih baik kita lihat datanya mending bagus sekalian ataupun jelek sekalian. Bila mana datanya mix, kita lebih baik wait and see saja. Kenapa? Agar kita tidak terekspos terhadap sebuah resiko sebenarnya. Dan kalau misalkan kita mengacu korelasi antara non-farm payroll, inflasi, dan juga suku bunga yang akan dinaikkan Fed, bahwa kita tahu bahwa bila mana inflasi yang tinggi itu mengharuskan suatu central bank menaikkan suku bunga ya. Agar apa? Agar demand terhadap spending masyarakat bisa ditekan. Agar banyak masyarakat orang menabung di bank agar nanti ya deposito seperti itu. Dan dalam kasus ini US inflation rate itu mencatatkan nilai yang tertinggi ya dalam 40 tahun terakhir, dan bila mana data NFP ini menunjukkan adanya kenaikan kembali yang meningkat, maka potensi untuk Federal Reserve menaikkan suku bunga agresif itu sangat-sangat besar, dan hal itu yang bisa membuat US dollar mendapatkan sentimen yang bullish.
Apalagi kita tahu ditambah sentimen resiko pada saat ini mengenai krisis energi, kemudian supply chain, kemudian COVID yang kembali tereskalasi di China, sudah beberapa beberapa kota besar menerapkan lockdown kembali, itu memberikan sebuah spark of volatility dan juga uncertainty di dalam pasar, sehingga pasar cenderung bermain aman dan mengalihkan asetnya ke dalam bentuk cash dalam bentuk US dollar. Dan mengalihkan cash ke dalam bentuk aset US dollar itu diartikan sebagai demand, dan demand yang semakin menguat secara hukum supply demand, bila mana demand menguat maka value dari suatu aset akan meningkat, seperti itu. Dan kita bisa mendapati hal yang negatif ya dari sisi ekonomi Eropa, khususnya di Jerman. Kita tahu bahwa Jerman, rekan-rekan yang belum tahu, bahwa Jerman ini merupakan negara powerhouse yang menopang Uni Eropa. Jadi negara Uni Eropa itu sebenarnya powerhouse-nya itu ada 3 ya. Yang pertama itu Jerman, yang kedua adalah Prancis, yang ketiga adalah Italia. Bila mana dari 3 negara ini ada suatu hal yang buruk, maka itu akan terefleksikan ke dalam ekonomi Uni Eropa secara keseluruhan. Dan di sini bahwa beberapa perusahaan di Jerman melakukan halting production, dalam kasus ini adalah menghentikan produksi manufakturnya karena kenaikan harga energi. Dan bila mana mereka menghentikan produksinya, itu diartikan sebagai penurunan growth di Uni Eropa. Dan bila mana penurunan growth itu diartikan sebagai potensi resesi. Dan sebagai investor di Uni Eropa, dalam mendapatkan keadaan seperti ini, mereka tentu akan kabur dan mengalihkan asetnya ke dalam bentuk US dollar. Maka dari itu, US dollar masih mendapatkan sentimen yang netral menuju bullish, seperti itu rekan-rekan. Oke, dan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya di tengah jalan ini, misalkan saya sedang menjelaskan, ada pertanyaan, boleh silakan tuangkan saja pertanyaan di kolom komentar, seperti itu. Dan bila mana kita mengacu terhadap US dollar sentimen pada saat ini, yang saya tandain di sini adalah sebuah base skenario ya, skenario pada saat ini ya, bahwa kita tahu bahwa suku bunga yang akan dinaikkan oleh Federal Reserve hingga akhir 2022 ini adalah sebesar 3,5 sampai 4%. Dan kita tahu bahwa secara global outlook pada saat ini potensi resesi dan perlambatan ekonomi di Uni Eropa itu sangat mungkin terjadi. Kenapa? Karena kita tahu Gazprom menghentikan suplai gasnya dari Rusia ke Eropa. Dan hal tersebut yang berpotensi menjadikan Uni Eropa ekonominya stagnan atau bahkan mengalami perlambatan. Dan di sini key point yang terakhir adalah ekonomi US berdasarkan data NFP ya. Bila mana data NFP-nya itu sesuai ekspektasi atau bahkan di atas ekspektasi, maka US dollar cenderung bergerak dalam keadaan bullish ya, seperti itu. Apalagi datanya itu sangat-sangat positif ya. Hal itu bisa menjadikan US dollar mendapatkan demand yang kuat di sini ya. Bahwa bila mana base case-nya adalah yang keempat di sini, ketika data rilis US NFP ini di atas ekspektasi pasar, baik itu dari sisi participation rate ataupun average hourly earning, maka ini US dollar akan cenderung bullish, bahkan very bullish. Dan kita tahu bahwa kondisi pada saat ini global outlook sangat-sangat suram, khususnya di Uni Eropa, seperti itu. Dan hal itu bisa kita cerminkan dalam indeks dolar yang tertuang di sini, bahwa dengan sentimen fear yang tereskalasi, walaupun US dollar mengalami perlemahan di sini, ini kembali mencatatkan kenaikan kembali ya, walaupun di sini US dollar sempat melemah di sini karena sentimen resiko di sini ya, di sini sempat melemah, tapi sentimen resikonya kembali tereskalasi, maka US dollar kembali bergerak bullish ya. Jadi bagi Anda yang berasumsi US dollar sudah terlalu mahal, US dollar sudah terlalu tinggi, US dollar sudah berada di resisten, di tone down dulu karena harga masih berpotensi untuk bergerak bullish karena sentimen resiko masih tetap penuh dengan ketakutan. Seperti itu rekan-rekan.
Oke, itu saja mungkin yang ingin saya share mengenai bagaimana kita menyikapi data non-farm payroll dan apa saja yang perlu kita perhatikan dari sisi indeks dolar. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, boleh silahkan, tidak usah malu-malu. Kita mencoba membangun sebuah kebiasaan yang positif ya, dengan bertanya. Karena bila mana katakanlah Anda bertanya, itu menandakan ada pendapat yang Anda pahami dan Anda tidak tahu dan Anda ingin tanyakan seperti itu. Oke, bagi rekan-rekan ada yang mau bertanya mengenai data non-farm payroll ataupun data yang berhubungan dengan kondisi pada saat ini, ataupun ada yang mau request, silahkan, tidak usah malu-malu. Sambil menunggu pertanyaan, mungkin saya akan coba bahas mengenai gold ya, potensinya akan kemana, sambil kita lihat ada pertanyaan atau tidak, kita akan bahas gold sebenarnya ya. Dari sisi price action, sebenarnya gold ini di hari kemarin breakout ya. Ini close di bawah dari 1.700 candle yang saya tandain di garis hitam ini ya. Ini adalah level 1.700 yang merupakan level psikologis ya. Dan bila mana hal ini terjadi, ditambah lagi data non-farm payroll yang menunjukkan adanya kenaikan ataupun positivity, maka itu ada suatu hal yang membuat US dollar akan bergerak bullish. Dan bila mana hal itu terjadi, maka gold akan cenderung bergerak merevisit kembali opening price 2013 di level 1674. Dan bukan tidak mungkin sekali US dollar akan mengalami bullishness ya bila mana data non-farm payroll itu mencatatkan penaikan yang luar biasa signifikan, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ada posisi US di pasangan mata uang yang disandangkan dengan US dollar, hati-hati karena data NFP ini bisa menciptakan spark of volatility yang sangat-sangat besar, dan volatilitas yang besar itu identik dengan range yang besar dan terkadang juga banyak noise. Harga naik, spike ke arah atas, kemudian balik lagi ke arah bawah, kemudian spike lagi ke arah atas, itu adalah suatu hal yang wajar. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita ini terdiri dari beberapa partisipan pasar. Ada partisipan pasar retail, ada partisipan pasar yang institusi, ataupun beberapa bank ya, seperti itu. Sehingga hal wajar sekali bila mana tercipta sebuah volatilitas yang meningkat ketika data NFP ini rilis ya, seperti itu. Kembali lagi bahwa saya ingatkan bagi teman-teman yang ada posisi, saran saya manage posisi dengan baik. Kenapa? Karena dengan terciptanya volatilitas di hari Jumat ini dikhawatirkan ketika hari Senin ada sebuah gap yang mungkin saja membuat akun Anda tergerus ya karena harganya berlawanan dengan analisa Anda seperti itu. Oke, itu saja mungkin yang ingin saya share. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, silahkan. Kalau misalkan malu open mic, boleh di chat saja, tidak usah malu-malu. Saya mau minum dulu. Oke, bagi rekan-rekan silakan yang mau bertanya, silakan. Saya sambil lihat chart saja, barangkali ada yang mau request pair, silahkan. Kita akan coba bahas ya, barangkali ada yang posisi trading, boleh ditanyakan juga potensinya akan ke arah mana. Tidak usah malu-malu. Di sini ada pertanyaan dari Pak Rehan. Berarti secara teknikal gold masih cenderung posisi turun. Betul sekali, karena secara teknikal bahwa saya kembali lagi, bila mana kita lihat di sini ya, di pergerakan gold, maka ada potensi indikasi secara teknikal ya, ada potensi untuk bergerak turun ya, karena ini adalah sebuah support 1.700 yang baru saja di breakout. Namun kembali lagi bahwa di dalam pasar itu ada dua parameter analisa ya, analisa teknikal dan juga analisa fundamental. Analisa teknikal bisa saja invalid bila mana fundamentalnya tidak mendukung hal tersebut ya. Dalam kasus ini, bila mana katakanlah data non-farm payroll itu ada sebuah
penurunan atau adanya sebuah perlambatan, maka XAU cenderung bergerak bullish karena pelemahan US dollar. Kembali lagi yang saya ingin katakan bahwa XAU USD ataupun pair-pair lainnya yang disandangkan dengan US dollar itu akan sangat tergantung sekali oleh US dollar. Kenapa? Karena US dollar pada saat ini itu ada sebuah role model, dan juga Federal Reserve juga adalah sebagai role model dari beberapa central bank di seluruh dunia ya. Seperti itu. Walaupun secara teknikal ini ada sebuah potensi turun ke arah bawah ya, namun kita tidak boleh lengah dengan mengabaikan faktor-faktor lainnya seperti fundamental ya, karena pada dasarnya market moving events itu adalah fundamental events, bukan teknikal. Dan walaupun Anda trading dengan price action, dan price action itu terbentuk karena adanya fundamental event seperti itu. Dan saran saya, bila mana kita ingin menjadi seorang trader yang notabene memiliki analisa yang canggih, bisa kombinasikan antara teknikal dengan fundamental, karena bila mana Anda sudah bisa mengkombinasikan teknikal dengan fundamental, ya basically Anda akan bisa dengan mudah sebenarnya mengidentifikasi kenapa kok support ini bisa bertahan, kenapa kok support ini bisa di break, dan jawabannya adalah karena faktor fundamental. Tinggal faktor fundamental apa yang bisa membuat support atau resisten ini ditembus ataupun tidak ditembus, seperti itu Pak Rehan. Jadi secara teknikal indikasi gold masih bergerak untuk turun ya, namun ada faktor lain yang perlu kita perhatikan, yakni data non-farm payroll. Mungkin sudah jelas ya. Gitu. Oke, kemudian di sini Pak Ferry ya, Bu Ferry atau Pak Ferry, untuk GA, GBP Aussie mungkin ya di sini arahnya up or down. Oke, kita akan bahas di sini mengenai GA. Dari sisi GA secara potensi ya, secara potensi sebentar ini trading view agak lambat. Ini ada sebuah area support ya, 1.7 di sini. Sorry. Ini adalah level, sebentar saya edit dulu mungkin ya. Ini adalah sebuah support psikologikal 1.7. Ini merupakan level yang berpotensi menahan harga. Mungkin kita, nah ini adalah sebuah level yang menahan harga, dan hal itu bisa kita cerminkan dari beberapa price action yang membentuk sebuah candle rejection. Dan walaupun saya bilang UK itu berada dalam kondisi resesi, tapi mata uang yang cenderung akan melemah duluan sebelum resesi itu terjadi adalah Australian dollar dan juga New Zealand dollar. Kenapa? Karena begini Pak, ini adalah suatu, saya ingin share saja ya, bahwa ketika terjadi sebuah resesi, itu dari sisi industri ataupun manufaktur itu harus berhenti dulu dong secara secara operasional. Dan bila mana kondisi industri menurun, manufaktur menurun, maka demand terhadap barang tambang itu akan berkurang kan. Dan bila mana barang tambangnya berkurang, maka itu diartikan sebagai demand yang berkurang. Dan demand yang berkurang itu akan membuat mata uang yang bersangkutan akan melemah. Dan kita tahu bahwa Australian dollar dan juga New Zealand dollar merupakan commodity related currency atau mata uang yang erat kaitannya dengan komoditas. Australia itu identik dengan barang tambangnya ya, seperti iron ore, itu biji besi, kemudian nikel, kemudian juga emas, dan juga batu bara. Jadi di Australia itu barang tambang kualitasnya terbaik lah, nomor 1 di dunia, belum ada yang mengalahkan kualitas barang tambang Australia. Dan bila mana katakanlah potensi resesi itu terjadi, industri harus mengalami slowing down dulu, seperti itu. Dan ketika itu terjadi, maka aset yang akan melemah adalah Australian dollar dan juga New Zealand terlebih dahulu. Dan kalau misalkan Anda bertanya, untuk New Zealand dollar itu kan identik dengan daily product ya, komoditasnya itu seperti susu, kemudian seperti gandum, itu adalah New Zealand untuk kualitas terbaiknya. Dan bila mana hal itu terjadi, maka potensi untuk Australian dollar dan juga New Zealand dollar untuk melemah duluan atau terlebih dahulu itu ada suatu hal yang esensial. Dan secara
potensi ke depannya, maka GBP Aussie ataupun GBP New Zealand itu ada potensi untuk bergerak naik seperti itu. Walaupun resesi potensinya terjadi di Uni Eropa seperti itu, yang tadi saya sudah katakan bahwa bila mana resesi akan terjadi, hal yang paling bisa mengindikasikan resesi itu terjadi atau tidak adalah dari sisi manufaktur dan juga industri, apakah terjadi perlambatan atau tidak, seperti itu. Dan secara price action ini adalah ada potensi untuk mengalami kenaikan. Jadi untuk pertanyaan Anda, apakah GA potensinya up or down? Kalau menurut saya ini adalah sebuah pergerakan potensi kenaikan, seperti itu Pak Ferry. Mungkin sudah jelas ya. Kemudian di sini Bu Rini ya, nyangkut buy di 17.11. Kira-kira apakah masih lama ya bisa ke 17.11? Sebenarnya untuk pertanyaan Bu Rini ini saya agak kurang bisa jawab. Kenapa ya? Karena di dalam pasar ini tidak ada yang pasti. Semuanya itu hanya probabilitas. Namun secara price action, kalau misalkan kita lihat pergerakan gold di sini, bahwa dari sisi gold sekarang memang sedang mengalami correction. Nah, masalahnya correctionnya apakah akan menguji ke 17.11 atau tidak ya. Cuman secara price action ini sebenarnya bila mana koreksi akan cenderung balik lagi ke opening price yang ada di sini di 17.11, dan bila mana tidak maka potensi untuk turun itu besar ya, apalagi hal itu didukung bila mana data NFP yang menunjukkan adanya sebuah peningkatan atau positivity ya dari sisi data seperti itu. Dan kalau misalkan ditanya apakah posisi di 17.11 ada potensi untuk terjemput, ya secara teknikal bila mana ada koreksi yang deep atau koreksi yang dalam ini bisa saja. Cuman kita tidak tahu ya seberapa deep atau seberapa dalam koreksinya, seperti itu. Mungkin itu Bu Rini, sudah jelas ya. Oke, di sini dari Pak Don Kasano ya. Pak, izin tanya, untuk oil sudah mengalami reversal dikarenakan beberapa hari terakhir harga turun signifikan. Terima kasih. Oke, kita lihat oil dulu ya. Apakah sudah ada maksudnya ini reversal ke arah turun mungkin ya dari sisi oil? Karena dari sisi tren sebentar, oke. Ini walaupun ada sebentar. Sebentar. Oh, ini salah saya. Walaupun ini ada sebuah downtrend yang baru saja di break, tapi secara price action ini adalah sebuah candle yang 3 hari berturut-turut menunjukkan adanya sebuah bearishness ya. Dan candle indecision yang saya tandain di sini ini adalah sebuah batas yang apakah harga oil cenderung break ke arah atas ataupun ke arah bawah ya. Kita tinggal lihat saja bila mana breakout dari sisi candle indecision yang terbentuk di sini, maka potensi oil untuk bergerak naik itu cukup besar. Tapi bila mana tidak, maka potensi untuk turun mengejar ke level 82 di sini ataupun support yang terdekat terlebih dahulu di sini, ini sangat-sangat mungkin ya. Kita tinggal lihat saja bentukan closing per hari ini apakah akan membentuk sebuah bullish engulfing atau tidak. Kita akan dapati itu ketika non-farm payroll mungkin ya, karena itu akan terspillover hampir ke seluruh aset seperti itu. Sekian oil sudah jelas. Kita di sini Bu atau Pak Rehan, aku masih bingung baca news-newsnya Kak Adam. Oke, sebenarnya gini Pak, untuk kita bisa belajar membaca news itu sangat sederhana sebenarnya. Pada saat ini kondisi ekonomi secara global apakah sedang berada di dalam fase ekspansi, fase recovery, atau sedang fase kontraksi atau fase perlemahan. Dan kalau misalkan kita melihat kondisi ekonomi pada saat ini, itu kan sebenarnya ada dalam fase perlemahan ya, atau kontraksi. Nah, ketika dalam fase ini, itu kan sebenarnya pasar cenderung bermain aman kan dengan mengalihkan asetnya ke dalam bentuk aset US dollar. Dan ketika kita sudah mengetahui hal tersebut, kita tinggal
kombinasikan dengan teknikal di mana kita akan melakukan pembelian terhadap US dollar berdasarkan teknikal yang kita miliki. Sebenarnya kita lihat dulu kondisi ekonomi secara global ini sedang dalam fase apa? Apakah sedang fase menuju resesi atau kontraksi, ataukah sedang berada di dalam kondisi yang sedang growth atau sedang recovery. Nah, yang mana kita tahu bahwa kondisi pada saat ini itu berada pada potensi resesi ya, sehingga itu mengharuskan partisipan pasar mengalihkan dananya ke dalam bentuk US dollar. Dan bila mana Anda sudah mengetahui hal tersebut, Anda tinggal lihat yang menyebabkan kontraksinya itu gara-gara berita apa. Katakanlah, oh oke, ternyata gara-gara krisis energi. Ya berarti Anda lihat fokus terhadap berita krisis energi. Apakah krisis energi ini memicu sebuah potensi resesi atau itu hanya by the rumor saja, seperti itu. Jadi saran saya lihat dulu kondisi ekonomi dalam sedang fase apa, kemudian kita lihat nih hot topic atau topik yang sedang ramai dibicarakan di pasar itu apa. Nah, contohnya dalam kasus ini adalah sedang membicarakan mengenai krisis energi, kemudian membicarakan mengenai tensi Ukraine dan juga COVID mungkinnya di China. Dan kita tinggal fokus saja terhadap berita-berita tersebut. Apakah berita tersebut adanya sebuah perbaikan atau malah menunjukkan adanya berita yang semakin suram. Dan bila mana katakanlah seperti sekarang kondisinya semakin suram, maka Anda sudah bisa menyimpulkan bahwa oke, US dollar masih berpotensi dalam keadaan yang bullish seperti itu. Oke, di sini Bu Rini kembali bertanya, Pak Adam mau tanya, saya belum begitu paham untuk engulfing atau harami ya. Tapi sejauh saya pantau biasanya saat mau turun lebih banyak menggunakan bearish engulfing. Dan saat mau naik biasanya muncul harami buy. Apakah memang cenderung seperti itu? Oke, kalau misalkan ditanya apakah akan cenderung seperti itu tergantung sentimen yang terdevelop di dalam pasar ya. Saya ingin share screen terlebih dahulu, katakanlah di sini saya contohkan oil ya. Oke, harga oil turun ya, bergerak turun di 3 hari ke belakang dan kita tidak tahu sentimen yang terbentuk pada saat ini. Apakah oil akan cenderung naik atau turun ya, bila mana katakanlah ada sebuah berita yang menunjukkan adanya oil dari sisi demand-nya menguat, katakanlah seperti itu, ada sebuah berita yang tiba-tiba seperti itu, maka bullishness dari sisi oil itu akan terdevelop. Dan bila mana harga close di atas dari candle di hari kemarin, openingnya, ini kan mengengulf ya, atau menelan candle di hari kemarin, dan ini adalah sebuah bentukan bullish engulfing. Tapi katakanlah pasar cenderung wait and see, harga spike ke arah atas, kemudian harga turun, hanya membentuk shadow saja, kemudian candle di hari Senin itu membentuk candle bullish, katakanlah seperti itu. Itu adalah sebuah bentukan harami. Jadi tergantung sentimen pasar, apakah pasar cenderung agresif, bila mana cenderung agresif, yang kemarin bergerak bearish, tiba-tiba bisa saja bullish ya. Itu adalah suatu hal yang agresif dari pasar. Tapi kalau misalkan pasar cenderung wait and see, harga sekarang sempat naik, kemudian ketika closing daily, itu membentuk candle indecision ya, atau candle doji, kalau misalkan kita mengetahui ya, seperti ini nih. Ini ada sebuah candle doji ya, yang saya tandain di sini. Ini adalah sebuah candle doji. Harga spike kemudian closing gitu ya. Dan kita tinggal lihat di hari berikutnya candle-nya akan bentukan seperti apa. Bila mana candle-nya bullish, itu bisa kita katakan harami ya. Tapi kalau misalkan candle-nya bentukannya seperti ini, ya ini bukan harami, tapi continuation ke arah bawah. Seperti itu. Begitu Bu Rini. Oke, dari sisi fundamental di sini Pak Rehan bertanya lagi, yang paling penting itu geopolitik, geososial, atau ekonomi. Sebenarnya semuanya yang menggerakkan pasar itu, baik itu geopolitik, katakanlah ada event Brexit seperti kemarin, itu kan menjadi market moving event di pound sterling kan, yang membuat pound sterling bergerak yang biasanya 100-200 pips gitu per hari, bisa ketika Brexit 400-500 pips sehari, itu ada suatu hal yang wajar seperti itu. Dan juga seperti ekonomi pada saat ini itu sangat berpengaruh sekali ya. Ketika krisis energi jelas itu akan menggerus profit
dari suatu perusahaan ya, karena mereka akan mengeluarkan cost lebih mahal untuk memproduksi suatu barang yang sama seperti itu. Katakanlah ketika tidak ada krisis energi, Anda hanya perusahaan Anda katakanlah hanya akan mengeluarkan uang 10.000 untuk mengeluarkan 10 barang, untuk memproduksi 10 barang. Tapi karena adanya krisis energi yang menyebabkan harga energi naik 100%, yang tadinya Anda butuh 10.000, jadi 20.000 untuk menghasilkan 10 barang. Jelas dong, bila mana barang itu terjual, profit Anda akan tergerus ya. Kenapa? Karena cost yang Anda bayar untuk menghasilkan atau membuat suatu barang itu cost-nya lebih mahal, seperti itu. Dan hal itu yang akan membuat saham-saham seperti consumer goods, kemudian saham-saham yang berhubungan dengan pokoknya yang berhubungan dengan daily product lah seperti itu akan mendapatkan traksi bearish yang relatif bearish atau sangat-sangat bearish. Kenapa? Karena ya tadi mereka harus mengeluarkan cost lebih mahal karena kenaikan harga energi. Sebaliknya, saham sektor energi dan juga komoditas seperti di gas, minyak, batu bara, nikel itu akan mendapatkan traksi penguatan yang luar biasa signifikan. Kenapa? Karena dengan kenaikan harga energi ini itu akan memicu sektor-sektor lainnya untuk bergerak naik juga. Kenapa? Karena untuk Anda mentransportasikan batu bara dari kota A ke kota B kan itu membutuhkan bensin kan. Bila mana bensin ini naik, maka komoditas akan ikut naik juga dan itu ada suatu hal yang diuntungkan dari sektor komoditas seperti itu. Dan sebaliknya sektor yang akan sangat dirugikan adalah consumer good dan juga berhubungan dengan daily product ya, apalagi pengembangan real estate ya atau properti itu akan sangat-sangat terdampak ya seperti itu karena krisis energi ini. Ya karena untuk membangun sebuah gedung, untuk membangun sebuah properti itu kan butuh alat-alat berat yang notabene membutuhkan sebuah energi kan seperti itu, Pak Rehan. Jadi semuanya kita perhatikan ya, baik itu dari sisi geopolitik, ekonomi dan juga sosial seperti itu. Oke, sudah jelas ya. Oke, mungkin saya lihat tidak ada pertanyaan lagi. Barangkali ada rekan-rekan yang ingin request mengenai materi atau topik yang ingin dibahas, boleh silahkan. Nanti kita akan coba buatkan slide-nya gitu ya mengenai materi yang Anda request. Jadi kita akan mencoba untuk lebih membangun sebuah kebiasaan yang positif bahwa trading ini tidak selalu melulu fixed income, bahwa satu bulan Anda bisa menghasilkan 10%. Tidak seperti itu. Kenapa? Karena di pasar finansial ini adalah suatu hal yang tidak pasti dan satu-satunya kepastian adalah ketidakpastian itu sendiri. Dan bila Anda menemukan di luar sana bahwa Pak, Bapak invest di sini bisa mendapatkan 10% per bulan, kalau misalkan saya bilang itu ada suatu hal yang nonsen dan juga bullshit ya dan juga cenderung delusif seperti itu. Jadi di dalam kondisi yang ada pada saat ini lebih baik kita sarankan untuk lebih konservatif dalam membangun sebuah posisi dan juga lebih ketat dalam menggunakan stop loss ya, karena hal itu yang bisa menyelamatkan akun kita sehingga kita bisa menjadi trader yang profitable. Oke, di sini ada request dari Pak Ferry ya, bahas teknikal khusus price action. Oke, nanti kita akan bahas ya, dan itu di minggu depan mungkin ya. Nanti saya dan tim akan bekerja sama untuk membuat materi yang istimewa ini, Pak. Stay tune saja. Oke, itu saja mungkin yang ingin saya share mengenai malam ini dari sisi NFP. Apa yang saja yang perlu kita perhatikan sudah kita bahas. Happy trading, safe trading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.